Dan dengan akal manusia itu hidup bersama manusia dan bersama Allah. Seseorang yang tertinggal ilmu itu artinya sebetulnya dia bukan ketinggalan ilmu, tapi dia sebetulnya tertinggal mendapatkan pertolongan Allah. Ketinggalan tidak mendapatkan pertolongan berarti dia itu. Tertinggalnya tidak mendapatkan pertolongan dari Allah itu lebih besar daripada ketinggalan ilmunya itu. Man qasada wasola. Barang siapa yang menuju sesuatu dia nyampe. Jadi gak usah khawatir Pak, kalau Bapak ngaji sampai sekarang ini gak paham, ngaji besok gak paham lagi, gak usah khawatir. Pasti wasola, pasti nyampe. Pasti nyampe itu bisa jadi nanti di akhirat itu jadi orang pinter. Karena di dunia duduk di majelis ilmu. Wasola pasti nyampe. Bu nyampe di akhirat, bu nyampe di dunia, jadi pinter itu ya sakersane Gusti Allah. Kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil aqli lan kelawan akal ngasya urip sapa annasu menungso ma'an nasi sartane menungso. Wa ma'allahi ta'ala lan sartane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma'an nasi sartane menungso bi husni khulqi kelawan baguse budi pekerti wa ma'allahi lan sartane Allah bittiba'i mardhati kelawan anut ing ridone Allah. Dan dengan akal manusia itu hidup bersama manusia dan bersama Allah. Jadi kita itu sekarang disuruh gunakan akal. Akal kita itu untuk mengemban tugas berat. Mengemban tugas berat, bagaimana kita bisa selaras hidup ini dengan manusia yang lain. Kemudian akal ini juga kita gunakan agar kita hidup ini selalu bersama Allah terus. Itu akal. Kalau kita nggak menggunakan akal, wes ribet, keliru terus. Jadi semua itu harus pakai perhitungan. Coba, kira-kira kalau dagang itu pakai akal nggak? Pak Roni jual beli pisang 100.000 dijual 80.000. Itu pakai akal nggak? Oh, nggak pakai akal kayak gitu. Pasti Pak Roni kalau beli pisang 100.000 dijual ya di atas 100.000. Biar apa? Biar untung. Itu namanya babil akli. Asannasu ma'anas, hidup bersama manusia harus pakai akal. Namu di tempat orang, umpama begitu namu, assalamualaikum salam, begitu masuk langsung masuk ke rumahnya, langsung tiduran di tempat tidur, enggak di kamar tamu. Pakai akal enggak itu namanya? Enggak pakai akal. Ya harusnya kan begitu masuk suruh duduk dulu, enggak langsung lari duluan. Yang punya rumah malah mau kemana? Malah langsung tiduran di tempat kamarnya yang punya rumah. Itu namanya nggak punya akal. Kita bertetangga seperti apa, berteman, tuh. Jadi semuanya itu harus pakai akal. Sudah tahu di gang motornya digelonggongin, nggak ada banyak, nggak ada saringan knalpotnya, dikos, wow. Jalan di sini coba, yang punya rumah keluar semua tuh. Kalau nggak diambilin batu ya, tiap hari agak tidur, wow, jalannya gitu Pak. Di tengah-tengah gang, pakai motor begitu. Atau buah gang ngebut, jalannya kecepatannya 50 atau 80. Nah itu namanya nggak punya akal. Jadi itu selalu
dengan akal manusia itu hidup dengan manusia yang lain. Itu baru selaras, seimbang. Nah kalau kita nggak pernah menggunakan akal itu ya repot. Begitu pula dengan akal ini pula kita selalu bersama Allah. Kita sudah tahu bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan akhirat. Oke, kita pengen untung. Oke, kita pengen punya duit banyak. Oke, kita pengen tercukupi kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kita bersama Allah, bagaimana ketika kita mencari keinginan yang kita tuju, kita pengen rezeki, karena kita itu merasa bersama Allah, harusnya mencarinya rezeki ya dengan jalan yang halal. Bukan ke gua, Pak Kasar. Bukan ke gua, ke Gunung Kawi, ya, atau ke Gunung Kemukus, ke Gunung mana? Semeru, mati ke Gunung Semeru, kena lahar ya, baru petapa pengen kaya, betulnya laharnya udah ngelep dua. Memang kita terkadang kebutuhan sesuatu, tapi karena kita hidup ini dengan akal, kemudian ketika kita hidup bersama manusia, oh iya kalau kita nyuri itu nggak boleh. Allah tidak membolehkan, berarti dia pakai akal. Menimbang Allah melarang, nggak boleh. Tapi kemudian kita berakal juga, ini manusia, wah ini barangnya uang, ini miliknya seseorang, tak curi, kira-kira yang tak curi ini nanti susah nggak dia hidupnya? Kira-kira dia sedih enggak? Itu harus pakai juga. Nah itu selalu pakai akal terus. Nah kemarin pertemuan sebelumnya, yang pantas kita tangisi itu adalah akal kita. Akal itu juga bisa paceklik. Sebagaimana ketika tempat untuk ada karbo di gembala, ada tempat penggembalaan itu juga terjadi paceklik juga. Kalau hujan, nggak hujan-hujan setahun ya rumputnya habis. Nah, akal juga seperti itu. Kadang akal itu ya paceklik juga. Banyak, Pak. Mungkin kita tahu ilmu itu penting, tapi selamanya kita nggak pernah di majelis ilmu. Sholat itu memang kebutuhan kita di akhirat, tapi selamanya kita kok nggak ada yang tidak pernah melakukan sholat. Wah itu paceklik namanya itu, Pak. Paceklik. Itu ibarat orang kohtun. Jadi kohtun itu masa paceklik. Tahu masa paceklik orang Betawi, Jakarta? Orang-orang Jawa tahu paceklik itu sama ya. Itu bahasa mana paceklik itu? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nasional ya, bahasa nasional, paceklik. Jadi ini misalnya mengibaratkan orang yang pantas menangis itu coba tangisi akalnya. Udah benar belum cara berpikir? Kadang-kadang itu cara berpikir kan salah kita itu. Saya pengen tahu makan itu sehari berapa kali? 3 kali, 3 piring. Ada yang 10 piring ada? Ada nggak 10 piring? Ada, Pak, kalau gratis. Kalau beli 2 piring aja kan itu. Kita ini makan butuh 3 piring, oke. Tapi terkadang apa yang kita lakukan, kita sudah cukup biaya untuk membiayai sebulan ke depan. Tapi terkadang kita rela meninggalkan kewajiban, rela meninggalkan sholat. Sedangkan kita sudah punya tabungan sebulan untuk makan itu. Kita rela meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk dijalankan, hanya pengen mengejar tabungannya belum ada 500 juta umpama. Itu pikirannya itu keliru nggak kira-kira? Tinggalin sholat hanya pengen punya tabungan banyak, kerjanya wis dur, sholat subuh lewat, ora sholat, zuhur lewat lagi, asar kelewat lagi, maghrib kelewat, isya nggak inget, hanya untuk ngejar kehidupan yang akan habis
dan akan meninggalkan kita, atau kehidupan yang nanti kita akan meninggalkan kehidupan ini, atau kita akan ditinggalkan. Rugi nggak kira-kira? Rugi, Pak. Tapi yang menjadi masalah dia itu belum mendapatkan taufik tadi, pertolongan tadi. Sudah tahu nih, 2 tahu akhirat itu ada. Percaya nggak? Percaya. Pengen masuk surga nggak? Pengen. Mau sholat nggak? Berat. Ya kan? Kalau ditanya, pengen nggak derajat di akhirat nanti tinggi? Pengen. Nuntut ilmu? Enggak. Rajin enggak? Ya, kalau mau. Lu pengen tapi kalau mau. Wa bil aqli asyan nasu ma'an nasi wa ma'allahi ta'ala. Jadi dengan akal manusia itu bisa hidup selaras dengan manusia yang lain dan selalu bersama Allah pun dengan akal. Pokoknya ya kita harus terus Pak digunakan. Ini kita itu digunakan loh. Sayang loh Pak. Ini kalau kita masih bisa sadar, masih diberi kemampuan bisa untuk mikir, kalau nggak mikir itu mikirnya utang, mikirnya dunia terus, pengen tabungan terus. Buat sekali-kali mikir ngaji nggak bisa gitu kan, seru. Apakah saya? Sekali-kali minum bodrek karena ini wah bisa alih badannya gitu. Sekali minum bodrek 3 kali, minum apa? Paramek 3 kali. Kenapa? Pusing dong ngaji nggak bisa. Wah seru gitu. Tapi minum bodrek kenapa? Aduh bayar listrik belum bisa. Lah itu nggak seru. Biasa kalau pusing mikirin dunia, minum obat ke dokter biasa. Tapi sekali-kali bapak ke dokter itu mikirin ngaji nggak bisa. Wah Pak Sobat ngaji puyeng aku, sampai puyeng banget ini. Wah pengen ke dokter. Lah itu harus seru. Ada yang gitu? Nggak ada. Sekali-kali gitu, alah nggak bisa ya udah nggak apa-apa lagi. Maksud saya itu zakatnya Pak. Jadi pikiran kita boleh, silakan Pak berpikir dunia boleh, ayo. Kalau yang pengen kaya, ayo dikayain nggak apa-apa. Wong ya haji itu pakai duit. Sekarang haji itu mahal loh. Ayo, haji kalau yang plus pengen cepet, yang umurnya udah tua, kalau pengen plus itu bisa berapa? Mungkin bisa 80 juta, 100 jutaan. Kalau yang plus itu daftar bisa langsung berangkat, itu bisa 300 juta. Kan pengen duit, pakai duit kan pengen haji cepet. Cari duit yang banyak Pak. Cari duit yang banyak, haji itu ya pakai duit. Semangat kalau pas jualan nasi goreng semangat, oh bismillah gitu. Mudah-mudahan bisa haji gitu. Semangat. Tapi waktu nih sholat, nah, jangan-jangan aku mati sholat dulu gitu. Jangan-jangan aku nanti mati di pas jualan nih. Sholat dulu. Begitu sampai sholat, dagangan nih semangat lagi gitu. Buahnya semangat. Kayaknya masih kayak hidup selamanya. Begitu dengar azan, wah kalau saya pas belum sholat asar nih, udah azan nih, sholat dulu. Itu namanya baru seimbang. Jadi ilmu tasawuf itu bukan melarang bapak untuk kaya, bukan, menyeimbangkan antara kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Dari dunia ini pokoknya nabung sing banyak. Kalau bapak pengen jadi orang yang rajin sedekah, ya kaya kan? Harus kaya dulu. Utangnya banyak kok sedekah ya. Istrinya ngomel-ngomel terus. Ya kan? Istrinya kurang sedekah mulu wes. Ya harus kaya, duitnya pengen sedekah ya berarti harus punya duit. Nah punya duit bagaimana caranya? Ya kerja. Nah bagaimana caranya lagi? Ya cari duit, entah dagang entah apa. Itu namanya pengen sedekah. Ngejar akhirat dengan mencari dunia dulu. Boleh nggak? Boleh banget. Kalau perlu di Masjid Al-Hikmah ini ada orang yang paling kaya se-Indonesia, itu aku seneng. Wah aku buat tenang-tenang. Ayo Mas Indra, kejar jadi orang paling kaya se-Indonesia. Ya, dikejar pokoknya. Iya, nanti duitnya daripada duitnya dipegang orang-orang kafir, lah untuk main judi, untuk main dipegang orang Islam, orang tukang adzan, keren ya. Tukang adzan tapi kaya, keren. Untuk kamu main judi kok kaya, waduh, duitnya udah kabruk. Jadi pegang Pak duitnya itu nggak apa-apa. Jadi orang Islam itu nggak al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif.
Imam Syafi'i mengatakan orang mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah. Kuat segala-galanya, kuat ekonominya, kuat imannya, kuat bapak-bapak, kuat apanya? Kuat itu lebih utama daripada yang lemah. Itu udah otomatis. Sama Pak, puasa itu membutuhkan kekuatan tubuh kan. Lah kalau tubuhnya sakit terus, vitaminnya enak, makanya cuma terong terus. Itu aja cuma terongnya minta ke temennya, minta ke tetangganya. Wikit tiga yang lawu begitu puasa lemes gitu. Begitu lemes 3 hari sudah sakit. Ngapa kamu sakit? Aku nggak puasa dulu sakit. Oh, enggak, kuat dulu. Tapi seandainya Allah mentakdirkan kita nggak punya, wis ditompo gitu maksudnya loh. Kalau memang bisa lakukan itu. Jadi tidak ada kitab itu yang melarang bapak punya duit, nggak ada. Silakan kerja. Yang jualan yo jualan, semangat pas jualan. Tapi waktunya Allah memanggil kita, yo ikuti panggilan.